tahun 2004 ya, sebuah koran di Amerika, New York Times, menampilkan membuat sebuah artikel isinya tentang ekor paus. Paus ini udah diikuti oleh ilmuwan sejak tahun 92 sampai sekarang. Kenapa dia diikutin? Dia beda dari paus-paus yang lainnya. Pada saat paus yang lainnya bergerombol, kadang sendiri, tapi terus ada saat dia bergerombol lagi, kadang berjalan bareng-bareng, kadang berjalan sendiri. Ada saat dia sendiri, ada saat dia bergerombol, ya kan? Satu paus ini berbeda. Dia selalu sendirian. Dia seakan-akan gak ada keluarga, gak ada kelompoknya, gak ada temannya. Dan penelitian itu semakin berlanjut. Kan ngerekam tuh suara paus tadi. Kalau istilah mereka tuh seng. Si paus itu bernyanyi, nyanyiannya direkam semakin lama semakin sedih. Iya, kesepian. Sekarang para peneliti tersebut tahu jawabannya. Ternyata paus tersebut pada saat dia bernyanyi frekuensinya 50 Hz, 50 getaran per detik. Paus yang lain, teman-teman dia, kisarannya antara 20 sampai 30. Jadi semua nyanyiannya melayang di lautan garing dengan apa? Bisa jadi teman-teman bisa tampil, teman-teman bakal merasa terasing dan audiens. Garing-garing tidur, merasa sedih gak? Merasa terasing gak? Orang pada sibuk sendiri, enak gak? Enggak. Teman-teman yang sesuatu, orang-orang gak nyambung, persis seperti paus yang tadi. Teman-teman berani tampil, modelnya pakai pede. Dan sepede teman-teman, belum tentu teman-teman bisa nyambung dengan audiens. Maka teman-teman harus belajar tentang teknik. Di sini kita berfokus gimana biar teman-teman gak jadi paus tadi. Udah tampil, tapi teman-teman gak bakal terasing. Fungsi teknik sebenarnya ada dua. Dan yang pertama adalah bagaimana teman-teman mengatasi masalah-masalah saat teman-teman sedang tampil. Lagi tampil orang-orang pada tidur, masalah nggak? Mereka pada nggak mudeng. Mungkin mereka orang dari tahap berapa di mana dan kita bahasanya nggak sesuai. Itulah tempat bahasa Indonesia pentingnya ya. Kita nggak usah buru-buru pelajari suatu bahasa, kita bisa pakai bahasa Indonesia dan orang-orang sih mengerti. Gimana caranya biar kita bisa kembali reconnect, menyambungkan ulang diri kita dengan para audiens yang tadi tetap putus kontak. Itu belajar di teknik. Dan yang kedua adalah fungsinya next, memaksimalkan impact. Saat teman-teman berbicara bagaimana apa yang teman-teman katakan minimal sekali sepatah dua kata-kata bisa dilihat sepanjang hidup orang yang menyaksikan teman-teman. Karena kita belajar public speaking, belajar tampil untuk bisa berbagi. Nah, kita punya ide, kita punya pendapat, kita punya sesuatu yang membantu orang lain. Kalau itu nggak nyampe ke orang ini, maksud. Dan satu itulah komunikasi tadi. Jadi sekarang kita bakal belajar teknik. Sebelum belajar teknik, sebelum teman-teman mempraktekkan apa yang saya praktekkan, salah kalimatnya ya. Sebelum teman-teman mempraktekkan apa yang saya sharing, yang akan saya bagi, sementara teman-teman pakai dulu basicnya, baru yang udah teman-teman catat baru sekarang praktekkan. Karena ini advance, ini teknik. Teman-teman perlu pelajari nanti kalau teman-teman udah nggak tahu malu. Iya kan orang malu putus. Perasaan halo apa kabar, saya nggak apa-apa. Itu kan harus gak punya malu dulu kan? Iya. Next. Karena mengatasi masalah kita bongkar masalah-masalahnya apa? Yang pertama ini grogi. Kenapa sih grogi? Next. Grogi itu efek samping dari rasa takut. Kalau teman-teman belajar ke teman-teman lain di jurusan kedokteran, kalau orang takut keluar satu hormon. Hormon itu bikin tubuh membongkar semua energinya. Gula darah tiba-tiba naik, otot tiba-tiba mengejar, keringat dingin, jantung berdebar kencang. Rasanya itu familiar ya? Grogi kan? Pernah ngerasain? Ya. Bahkan kalau misalnya hormon keluar terlalu banyak dalam waktu singkat, efeknya adalah penyakit fisik. Biasa tadi, aduh gimana cara ambil ya, pas subuh tuh, terdiam ya. Kamar mandi satu, balik kamar, gimana kamar ambil ya? Dua.
Jam 7 aja ada 3 kali bolak-balik kamar mandi. Padahal sakit dia waktu itu? Tidak. Nah makanya, next. Energi berlebihan ini jangan ditampung, dikeluarkan. Ada 5 cara bagaimana caranya menghadapi grogi. Nanti teman-teman bisa cari videonya di YouTube. Dan sekarang saya jelaskan jawabannya. Ntar tersebar tasnya di sini. Jadi di YouTube saya berbagi tentang 5 hal ini. Gimana nih kalau grogi sudah menyerang? Bingung kan? Katanya harus dikeluarkan. Gimana cara mengeluarkannya? Bingung kan? Cara pertama adalah kita coba sama-sama ingat-ingat deh. Pada saat seseorang dipersilakan untuk maju, misalnya, mari kita silakan bicara kita teruna perdana. Apakah salah sampai jadi juga bus? Mungkin gitu kan? Enggak. Saya pasti muncul dari suatu tempat kan? Perlama waktunya. Saya kadang ada di depan, saya ada di belakang. Yuk, perhatikan. Mari kita satu bicara kita teruna perdana. Saya jalannya pelan nggak? Ini nyuri waktu. Ayo Rugi keluar. Makanya jalannya pelan kan? Iya. Sekarang udah tahu rahasianya tadi kan, orangnya tenang sekali ya. Padahal orangnya keluar sekarang. Kesannya elegan? Iya. Karena teknik ini bantu teman-teman tampil dengan elegan. Gak kelihatan lagi nggak tahu malu. Yang kedua. Gabungkan dengan cara pertama. Kita sambil bicara kita pernah perdana. Kita sampai depan biasanya Indonesia udah hampir bilang. Dan biasanya bilang pada saat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Jawab ya, jawab. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman jawab saya. Narik nafas lagi. Satu orang grogi. Bahasa tubuhnya juga grogi. Kalau teman-teman panik dalam pikiran, paniknya juga keluar. Jadi bisa teman-teman udah grogi tapi malunya sudah pergi, bisa kita curi waktu. 3. Yang ketiga adalah gimana kalau misalnya teman-teman tadi balon terus meledak kan? Kenapa sih meledak balonnya? Karena ditiup terus diisi terus kan? Orang tegang bisa berani gimana? Ya, pikiran dan tubuh saling terkoneksi. Kalau bahasa tubuhnya grogi, pikiran jadi pikiran grogi, tubuh jadi makin grogi. Pikiran tubuh makin grogi, pikiran makin grogi. Pikiran makin grogi, tubuh makin grogi. Makin grogi. Makanya ada tampil 30 menit isinya grogi semua dan makin grogi. Itu karena bahasa tubuhnya dia menahan dan dia terus mengisikan udara dalam balon. Jadi teman-teman, saya cerita tentang makin suaranya makin pelan. Itu yang terjadi pada saat saya membaca Undang-Undang Dasar 45. Saya tahu badan tegak. Dan Anda tahu sendiri bisa. Kelanjutannya seperti itu. Jadi yang pertama adalah bergerak. Selalu karbonnya. Makanya saya paling malas kalau misalnya harus habis bikin depan podium. Belum. Makin tegang. Dengan berjalan, teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman adalah public speaker yang dinamis. Jadi kepada teman-teman yang silakan
Mungkin nggak sih saya cuma diberikan teman satu ubin ini doang? Enggak kan? Yang lain boleh pakai? Boleh, pakai, saya jalan-jalan. Ini sambil ayo buang groginya, buang groginya, buang groginya, buang groginya. Makanya seringkali grogi saya bilang cuma dalam 2 menit. Sejak pertama dipanggil. Tapi grogi itu terus naik sampai saya dipanggil. Ini kapan panggilnya? Nunggunya makin lama makin grogi. Oke, biasanya saya groginya nggak grogi banget. Begitu di acara yang mulai lama, kok makin grogi ya? Nah, teman-teman akan berubah di orang yang nggak sabar buat dipanggil. Dia nggak grogi banget. Jadi, salurkan lewat gerakan. Yang keempat, ini kayak logonya sebuah pesantren di Bandung. Sampah. Seringkali ternyata rasa takut itu muncul kalau kita nggak tahu siapa yang diajak ngomongnya nggak. Oh ini orang-orangnya orang baru semua nih. Kalau teman-teman sekelas gue bisa, tapi kalau ini orang baru semua, nggak ada semua. Aduh, gimana nih? Apa tuh muncul? Jadi seringkali sebelum teman-teman kenalan dengan beberapa orang, kalau saya mau kebetulan lagi pakai cara curhat, saya udah orang yang saya kenal. Jadi pas saya lihat, udah kenal, udah saya kenal, nggak, grogi banget. Kalau teman-teman jadi pembicara di suatu tempat yang asing bagi teman-teman, mungkin kasih datang telat. Oh, nggak boleh. Datang lebih awal, ada panitia, ada beberapa peserta yang dulu datang. Teman-teman jadi mereka punya teman. Pas lagi tampil juga, perbanyak orang yang nggak kenal. Namanya siapa mbak? Alma, dengan? Alma dengan ini dari mana asalnya? Ngobrol kan? Tapi Jawa. Dari tadi. Begitu dia menjawab, teman-teman yang ngerasa kok rasanya udah ada interaksi nih, saya ngerasa kenal ya nggak? Makanya sering sama ajak diskusi audiens. Buat teman-teman yang ada di belakang kembali baru masuk di belakang, wah dia, aku miss, selamat datang kembali di ruangan ini. Itu cara supaya mereka ketika koneksi lagi, sapa, halo miss. Nah, kalau aku miss. Dan yang terakhir, ini cuma satu-satunya cara yang boleh menempati kalau belum bisa public speaking. Kalau teman-teman sudah benar-benar jadi seorang public speaker profesional, dilarang pakai cara ini karena mengurangi kredibilitas teman-teman. Cara kelima ini adalah aku. Aduh teman-teman, saya berterima kasih hari ini karena harus tampil depan banyak orang seperti ini. Cuma nggak apa langsung dari diri saya. Nah, karena saya sedang belajar. Bicarakan, kasih tahu audiens kalau Anda sedang grogi. Kenapa tuh audiens bakal mikir, oh dia grogi juga tuh sama kayak gue. Audiens bakal jadi lebih ramah pada Anda. Oh dia sama kayak seorang yang grogi juga. Apalagi pada saat awal-awal saat grogi itu nggak bisa dikendalikan kan. Terus teman-teman, saya grogi banget. Mungkin karena saya senang banget untuk teman-teman semua. Jadi tolong maklumi aja ya. Oke, bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan itu. Kalau baru belajar, buat mudah atau mau jangan pakai cara ini karena ada yang percaya. Teman-teman pasti bisa tampil yang terus kalau udah nggak punya malu lagi. Kita lanjut ke masalah kedua. Gimana kalau kejadiannya kayak gini? Blank itu kenapa sih? Karena grogi berarti sampai kita tuh nggak bisa mikir tenang lagi. Kalau kita nggak bisa mikir tenang, kita lupa apa yang kita mau sampaikan. Dan itu terjadi karena efek samping grogi. Ada penyebab lain nggak? Biasanya ini kurang karena grogi lagi sih. Ada juga karena kurang latihan. Jadi teman-teman disuruh tampil dadakan dan teman-teman ngeblank itu aja. Karena teman-teman tampil tanpa persiapan. Kalau teman-teman tidak ada persiapan, bisa nggak memperkirakan tampilnya seperti apa? Oh, dari seperti apa? Nggak bisa kan? Langsung tiba-tiba tampil orangnya seperti ini, langsung ada kelas di tempatnya nggak? Bingung nggak? Bingung banget sih.
Gimana cara mengatasinya? Kalau teman-teman biasa bedakan, caranya ada dua. Yang pertama adalah rehearsal. Gladi, rehearsing. Di mana gradasinya? Di manapun, depan kaca boleh, depan teman-teman boleh. Pastikan teman-teman ngomong sekali tentang seluruh materi. Pertama tadi saya ngisi seminar tentang public speaking. Beberapa hari sebelumnya, saya latihan di kamar ngomong lengkap berjam-jam tentang materi dari awal sampai akhir. Sampai kemudian saya menemukan cara kedua, namanya visualisasi. Saya datang ke sini, ini kedua kalinya saya datang ke ruangan ini. Dulu jauh-jauh hari saya datang ke ruangan ini. Saya foto, saya rekam, biar saya hafal ruangan seperti apa. Sejak saat itu saya sudah bisa membayangkan saya tampil seperti apa. Saya merem, oh kalau saya tampil kan mungkin. Dari luar saya kelihatan seperti melamun. Kalau di kasur orang kelihatannya saya lagi tidur. Padahal saya sedang beresik di alam pikiran saya sendiri. Alam sadar, alam sadar. Itu adalah visualisasi. Dan kalau teman-teman visualisasikan sesuatu, hal itu kan terjadi pada saat teman-teman tampil sebenarnya mirip seperti teman-teman sedang visualisasikan. Sekuat apa sih visualisasi? Sangat kuat. Bahkan atlet-atlet profesional, juara-juara Olimpiade, semua menggunakan visualisasi. Rebecca Owen took up gymnastics when she was just 7 years old. Her life's ambition is to win an Olympic medal. She's practiced 5.5 hours a day, 6 days a week for 10 years. Her hard work and great talent have already won her a silver medal in the 2002 Commonwealth Games. It's fantastic, yeah, the crowd are marvellous. I'd like to thank everybody for coming and watching, and they just help you get you motivated for the whole competition. It's great. But to stand a chance of ever being selected for the Olympic team, Rebecca must learn a new, extremely difficult move. It's called a Ginga Salto. It involves flying off the high bar, performing a back somersault and a half twist before re-catching the bar. Basically, you'll watch somebody do it first so you can get a general idea of what you're going to be doing and what you want it to look like. And then you'll start the progressions and you'll get like feedback from your coach, and they'll tell you what to do, what not to do, where you're going right and wrong. Rebecca's coach is Colin Still. It's the turn, release the bar, arms down, watch He the bar. begins by introducing her mind to the move. Did you see the bar all the way through? Yeah. Hold the shape. When we teach a move to people like Rebecca, any gymnast, they must concentrate at the beginning. They know nothing, and we have to fill their minds with the idea of what we're trying to get across. And then we've got to get their body to follow their mind. It's time for Rebecca to try the Ginga Salto for real. So this one we'll take from handstand. The first time you do it on your own, you have to really concentrate on what you're doing. When you're stood there waiting to go, you do get a bit more nervous and you start to think about things that could go wrong. Well, it was close, which is good, but you've got to see the bar and you've got to attack the bar with a hand, so you actually grab the bar before the weight comes on the hands. Ready? It's just not working. It's time for a more radical approach. It's a learning method called visualization. Rebecca won't have to move a muscle. Rather, she'll rehearse the entire sequence in her brain.
Rebecca stands still and concentrates. She visualizes every stage of the somersault, the moment she releases the bar, the instant she twists her body, and the second she catches the bar. And she does this over and over again. Visualization does help you when you're learning a new move. You can go through it in your brain before you actually have to do it yourself. Scientists have discovered there's a region of the brain that's activated when we imagine a body movement. When Rebecca rehearses the move in her mind, she's creating pathways through her brain cells as if she were actually doing the somersault, all without moving a muscle. It means that when she does perform it for real, she should find it easier, because the pathways in her brain are already in place. Will it work? Rebecca has repeatedly visualized each tiny twist and turn of the somersault in her mind. But has she established strong enough pathways to make her body do it for real? Right, nice and positive. So I can think about it less and think more about what happened on the last one and try and correct it again on the next one. When you start to do it in the competition, you do get a bit more nervous. You just have to tell yourself that you've done it millions of times and you know how to do it. Visualization helped Rebecca establish new pathways in her mind that enabled her body to complete the somersault. Understanding how to use her mind more effectively has given Rebecca a real chance of being selected for the Olympic team and winning a medal. Tidak puluhan kali saya dari sini dalam pikiran saya. Sebenarnya saya datang ke sini, saya rekam, saya foto, biar saya bisa duduk di kantor dan orang nggak kayak orang gila pasti di sosial. Tapi dalam pikiran saya sedang melakukan habis ini. Teman-teman waktu itu dan teman-teman perempuan hubungan pikiran teman-teman yang teman-teman dan tidak tunggu aja. Teman-teman bisa tampil di sekolah aja. Apakah ada yang lupa? Pasti ada. Saya juga pasti dalam setiap seminar beberapa kali lupa saya sampaikan, tapi nggak akan banyak. Nah, pertanyaannya, pada saat visualisasi, apakah yang paling penting divisualisasikan? Saat-saat teman-teman pertama kali maju. Pas lagi maju, pertama kali kasih dulu kan? Nah, teman-teman visualisasikan bagaimana teman-teman mengarahkan dulu tersebut, menyalurkan dulu tersebut. Jadi itu akan terjadi, begitu teman-teman bilang dulu, yang terjadi adalah teman-teman tampil dengan sangat baik. Semangatnya enggak? Oh, waktunya nggak cukup. Coba nanti di rumah saja. Ciri-ciri visualisasi apa? Gampang. Tadi saya minta untuk reframing kan? Maka teman-teman gimana? Terpejam. Dan saya perhatikan ada yang diam, bikin frame dengan cara malah ada juga orang yang sambil berarti kita pikirkan dulu. Ada yang gitu? Itu berarti dia benar-benar sangat terkoneksi terpikat dengan tubuhnya. Praktekkan visualisasi dan teman-teman mempraktekkan
latihan puluhan bahkan ratusan kali sebelum teman-teman saat tampil. Next. Sering terjadi di kelas? Sangat sering terjadi. Kira-kira kenapa hal ini terjadi? Membosankan? Apa lagi? Sama, membosankan. Apa lagi? Tidak menarik lagi? Tidak mudah? Pada usaha apa gimana? Ya, kurang. Monoton. Materi tidak asik. Saya berikan satu penyebab yang teman-teman bisa segera atasi dari sekarang. Penyebab utama adalah tidak adanya kontak mata. Makanya kalau bikin orang itu gampang. Teman-teman cuma cerita sama Miss Vicky halaman pertama. Jadi gini-gini bla 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 bla. Dan hal pertama saya lihat adalah apa yang tampil di gambar di depan. Cara paling mudah dan terapkan adalah tatap mata. Dan kunci tatap mata adalah aturan 3 hitungan. Maksudnya apa aturan 3 hitungan? Pada saat teman-teman lagi menatap seseorang, hitung sampai 3 kemudian beralih. Kenapa 3 hitungan? Kalau kurang dari 3 hitungan, teman-teman kayak nyambung doang, nggak kejar mau bener pengen menatap seseorang. Rasanya beda kan? Rasanya kayak gini doang kan? Nah, aturan 3 hitungan. Jadi pada saat kamu saya menunjukkan bahasa koneksi dengan Anda, kira-kira aja 3 hitungan itu berapa lama? Pastikan orang tersebut merasa nyambung dengan kita, baru kita alihkan ke orang yang lain. Bisa atau lompat ke ujung sini, atau ke belakang sana. 3 hitungan. Next. Belum. Wah, belum juga. Kadang-kadang teman-teman perlu menyampaikan teks dalam jumlah banyak kan? Program yang paling sering dipakai untuk presentasi apa? Power? Oh iya, power artinya apa? Kekuatan poin? Inti. Jadi kalau teman-teman menggunakan teks yang penuh, teman-teman tidak menggunakan PowerPoint. Cuma kadang-kadang teman-teman harus mengeluarkan teks yang banyak. Contoh nih, misalnya materi tentang ayat Quran yang bahas tentang zakat. Ayat itu dipotong nggak? Nggak boleh. Nah, terus gimana ada beda kalau teks yang potong terbanyak? Kan teksnya tetap harus tampil kan? Gimana dong? Beri waktu. Kasih waktu audiens untuk membacanya. Jadi, oh, ini ada teks yang perlu terbaca, saya akan baca dulu. Saya berikan waktu 2 menit. Mundur lah. Pas selesai maju lagi. Oke teman-teman, dari baca semua kan? Ini teks dari saya. Sekarang saya membahas apa sih dari teks ini. Nah, seperti itu. Dengan alasan yang sama. Pada saat menonton video saya yang mana? Oh, enggak. Samping kan? Nah, kira-kira kenapa teman-teman tidak disarankan untuk berada di kelas terus pada saat teksnya banyak, atau pada saat teman-teman menyampaikan sebuah video? Kenapa? Supaya fokus. Apa lagi? Supaya apa tadi? Tidak menghalangi. Nah, biar gak bosan ingat kita ya. Nah, sebenarnya gampang. Supaya fokus, supaya audiens gak bingung harus milih yang mana. Oke teman-teman, saya akan cek tentang teksnya. Belum selesai baca, ayo perhatikan saya. Anda bingung nggak? Saya baca dulu atau nonton dulu? Saya baca dulu atau nggak pembicaranya ya? Saya nonton dulu atau nggak pembicaranya ya? Bingung kan? Ya. Cara terbaik untuk menghindari orang kebingungan baca teks adalah yang tidak tepat, menghilang dari pandangan. Next. Nah, ini yang paling seru nih. Filler itu adalah kata-kata yang tidak ada maknanya, tapi sering berulang-ulang. Anu, teh, gitu, oh, lagi, gitu. Jadi ya begitu, terus ya gitu, gitunya banyak. Begitu audiens pulang, tadi pembicaraan ngomongin apa?
orang Sunda biasanya teh, orang Jawa biasanya anu, itu teh anu. Jadi saya anu mau lihatnya di mana? Coba lihat berita kriminal pada saat polisi diwawancara. Banyak banget polisi yang perlu belajar menggunakan film. Jadi si penjahatnya ini adalah orang yang pada saat masuk ke jendela dan berguling-guling di ruang tamu sebelum menyandar dalam rumah, kemudian salto di halaman belakang sampai bawa yang dia bawa, yang dia ambil sekalian sama mobilnya. Filmnya banyak. Ya, saya orang diwawancara di TV dan teman-teman bakal menemukan gimana cara menghilangkannya. Cara menghilangkan filler adalah teman-teman perlu sadari kapan filler keluar dengan cara udahlah praktek aja dua orang masih depan. Takut dikerjain. Oh berarti ini sama-sama menunjuk orang. Kalau udah itu lagi mati kita maju, saya akan menunjuk orang. Oh 1, 2, 3 ya udah 2 orang di belakang. Yang belakang dulu, udah aku seringan maju lah. Masih ada lagi. Ya maju. Jadi next kali ya. Nah, jadi di sini ada layar kosong. Nanti masing-masing saya minta megang mic. Ngomong apa aja sebanyak secepat mungkin, jedanya, diamnya, nggak berhenti. Kalau nggak, timer saya pause. Total ngomongnya 2 menit. Ngomong sebanyak mungkin tentang tema yang nanti tiba-tiba ditampilkan di layar. Jadi mulai, langsung mulai ke depan. Nggak boleh kata lagi, kan kata-katanya nggak bakal berubah lagi. Nah, tugas kita sebagai audiens adalah menghitung jumlah filler. Oke. Jadi saya akan cerita tentang 1, 2. Jadi bisa ini. Jadi tahapnya emang banyak fillernya, kemudian sadar, baru satu. Oh biasa kalau kita lagi ganti dengan jeda. 2, 3. Depan. 1, 2, 3.
lagi ngisi dengan ini saya ngapalin hitungin, tiba-tiba kalau saya udah dapat nih 1 jam sebanyak. Sekarang ngisi tren dari waktu akhir paling cuma 2 ke 3. Ayo teman-teman berburu kapan sekolah aja. Yo 1. Oke, bukan yang ini, yang saya lagi. Kalau udah sadar ngapain? Udah sadar, oh iya keluar film lagi, ganti A dengan jeda. Kalau teman-teman lagi ngomong satu kalimat pindah kalimat lain, memaksakan ngomong jadinya keluar bilang itu jadi kamu, nah ya kan? Mana ganti dengan jeda. Jadi teman-teman sekarang menceritakan beberapa pengalaman saya. Jeda. Nah, yang pertama adalah jeda. Lalu yang kedua jeda. Yang ketiga jeda. Dan jeda ini bakal teman-teman lupa pakai kalau teman-teman belum sadar menggunakan jeda. Jadikan kita sebagai pengingat. Dulu saya kayak juga. Jadi 1, 2, 3. Rame atau banyak itu. Sama belajar di sini. Oke? Next. Teknik itu ada banyak banget. Karena belajar public speaking nggak ada habisnya. Bahkan di referensi buat kami cuma ngajarin teknik-teknik yang pasti teman-teman bakal pakai. Yang teknik yang jarang muncul, masalah-masalah jarang muncul, jarang bahas, teman-teman baca sendiri, praktek sendiri. Misalnya tentang gimana kalau salah kostum, gimana kalau ada gangguan dari audiens, gimana kalau ini pakaian cocok dalam para audiensnya, gimana kalau terjadi hal-hal yang waktu jatuh ke panggung. Terus PowerPoint, apa sih kekuatan PowerPoint? Gimana cara bikin PowerPoint yang efektif dan menarik? Gimana mendesain? Wah, desain bisa dipakai di PowerPoint. Kalau PowerPoint yang menarik, orang bakal langsung, oh asik, ya nggak? Nah ini nggak ada habisnya. Teman-teman bisa baca di buku manapun dan praktekkan di depan sehari-hari. Atomnya arang terus sebelah kiri sama atom berlian sama, cuma karbon aja. Cuma dengan susunan yang sangat berbeda. Buat teman-teman yang ingat pelajaran kimia SMA, ada kan? Bedanya apa arang dengan berlian? Arang batu bara, saya batu bara deh, terkubur di tanah, terkena tekanan jutaan tahun, ya kan? Akhirnya menetap jadi arang. Berlian, gimana biasa berlian biasa ditambah? Gunung berapi yang sudah mati. Dia kena tekanan, dia kena panas, dia tergesek terus menerus. Prosesnya lebih banyak. Kita yang jadi berlian nggak bernilai tinggi, mau kan? Makanya kita perlu bersiap-siap menghadapi grogi, itulah gesekan kita rasakan. Kita tampil diketawain teman-teman, itu kan aja ketawa bareng-bareng. Itu mungkin panas yang teman-teman rasakan, kupingnya panas, merasa malu. Semakin teman-teman menghadapi banyak proses dalam hidup, apalagi kita public speaking, dan disitulah bidang yang teman-teman bakal kelak